Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah. Saya dari kelas F21D dengan NIM 2141625520201119. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana penamaan dan terdistribusi sistem terdistribusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan layanan nama dalam sistem terdistribusi. Nama saya Kartara di bawah, Nur Habibah dengan NIM belakangnya 1193. Kemudian pengenalan nama server. Apa itu nama server? Nama server itu adalah sistem yang bantu dalam menguraikan nama menjadi sumber daya dalam lingkungan terdistribusi. Contohnya URL untuk akses halaman web, alamat email untuk komunikasi antar pengguna. Nah, pada dasarnya nama server adalah sistem yang membantu kita dalam menguraikan atau menerjemahkan nama menjadi sumber dalam lingkungan sistem terdistribusi. Nah, contohnya itu yang sering kita jumpai ada URL yang tadi kita sebutkan tadi, yaitu URL yang kita gunakan untuk mengakses halaman web atau alamat email untuk komunikasi antar pengguna dengan adanya name server. Menggunakan pengguna bisa dengan mudah mengakses berbagai sumber daya tanpa harus mengetahui detail teksnya. Nah, kemudian ada ini komponen utama name server. Yang pertama dari sisi nama, yaitu proses menunjukkan nama menjadi sumber daya atau objek. Yang kedua ada binding atau pengintaian, yaitu asosiasi antara nama dan objek. Yang ketiga ada atribut, nilai properti dari suatu objek. Nah, dari slide 3 ini, nama server memiliki beberapa komponen utama yang penting untuk dipahami. Yang pertama, resolusi nama, yaitu proses menyebabkan nama menjadi objek atau sumber daya. Yang kedua itu yang tadi, binding pengintaian, yang merupakan asosiasi antara nama dan objek. Misalnya nama diikat atau dikaitkan, yang merupakan asosiasi dikaitkan dengan atribut suatu objek. Terakhir ada atribut yaitu nilai atau karakteristik lain yang digunakan untuk mengidentifikasi objek tersebut. Kemudian ada pentingnya layanan nama. Nama dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, untuk identifikasi, yaitu membedakan antara satu objek atau layanan dengan yang lain. Kedua, untuk berbagi, di mana beberapa pengguna dapat mengakses sumber daya yang sama. Yang ketiga itu independensi lokasi, yang berarti perubahan lokasi tidak memerlukan penggantian nama selama nama tersebut tetap valid. Terakhir yaitu adalah keamanan.
di mana nama yang unik dan sulit ditebak bisa membantu melindungi akses objek. Kemudian ada jenis nama. Jenis nama ini terdapat dua jenis nama yang utama dalam nama servis. Nama atau nama pengguna dibuat oleh pengguna untuk merujuk pada suatu objek atau layanan. Contohnya ada nama file, atau ID card, printer. Nah, di sisi lain ada nama sistem yang digunakan secara internal oleh sistem. Biasanya dalam bentuk bit string. Nama ini tidak ditunjukkan untuk manusia, melainkan untuk memudahkan sistem dalam melakukan berbagai perbandingan pengelolaan. Ini struktur. Nah, ini uh, melainkan untuk memudahkan sistem dalam melakukan perbandingan dan pengolahan data. Kemudian ada struktur. Dalam struktur, nama kita mengenal beberapa jenis. Nama primitif atau start name adalah pengidentifikasian unik sederhana seperti UID yang tidak tergantung pada aplikasi. Lalu ada nama terbagi, yaitu kumpulan beberapa nama primitif yang biasanya disusun secara hierarkis seperti nama domain, dan terakhir nama deskriptif yang berdasarkan pada atribut yang secara unik mengidentifikasi objek dan merupakan superset dari nama berbagi. Kemudian ada jenis nama, ada konteks penamaan. Konteks penamaan menjelaskan di mana suatu nama paling. Ada dua jenis konteks perlu dipahami. Yang pertama itu konteks universal. Berarti nama tersebut dapat diuraikan dengan cara yang sama dimanapun digunakan. Misalnya URL pada web, seperti itu. Sedangkan konteks relatif bergantung pada node atau sistem di mana nama tersebut digunakan. Misalnya jalur A, garis miring B, C bisa saja berarti hal yang berbeda pada node yang berbeda. Kemudian ada name list dan name server, di mana di sini kita melihat dua komponen utama dalam name list dan name server, yaitu agen name berfungsi sebagai penghubung antara klien dan server. Contohnya resolver dalam sistem DNS. Kemudian server nama yaitu menyimpan pasangan nama dan lokasi serta atribut yang berhubungan dengan objek tersebut untuk navigasi. Ada dua jenis utama, yaitu navigasi interaktif, di mana klien menghubungi beberapa server untuk menyelesaikan resolusi nama.
Kemudian ada navigasi rekursif, di mana server bertanggung jawab untuk menguraikan nama atas nama klien. Kemudian ada jenis nama list, jenis name list, name list sendiri ada beberapa bentuk, yaitu tersentralisasi. Berarti semua nama dikelola oleh satu mesin yang efisien, tapi beresiko jika terjadi kegagalan. Yang kedua ini ada tereplikasi. Berarti salinan daftar nama disimpan di beberapa mesin yang meningkatkan ketahanan sistem. Dan yang ketiga ada tereplikasi sebagian. Berarti data nama disimpan dalam change di beberapa di beberapa mesin untuk meningkatkan efisiensi, namun menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi. Kemudian kesimpulan dan sebagai penutup kita akan membahas domain name system atau DNS yang merupakan sistem penamaan standar di internet. DNS dibagi menjadi beberapa zona berdasarkan domain dan lokasi geografis. Misalnya, domain tingkat atas atau top level domain seperti com, edu, atau ol, dan lain-lain. Poin pentingnya yang perlu diingat adalah layanan dalam sistem terdistribusi berfungsi untuk memastikan efisiensi, independensi, lokasi, dan keamanan, sehingga sistem dapat berjalan dengan optimal. Nah, terima kasih. Begitu penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kata saya dan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.